Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Profesor Andri akan membahas template disertasi khususnya dengan pendekatan kualitatif. Kita mulai yang namanya disertasi itu ada bagian awal terdiri dari halaman sampul depan ya, memuat judul, nama, nomor induk, serta kemudian program studi, fakultasnya dan tahun penelitian. Lalu biasanya ada halaman persetujuan dari pembimbing, baik untuk level seminar proposal, kemudian seminar hasil, tertutup, sampai dengan promosi. Nah, berikutnya daftar isi yang memuat daftar keseluruhan isi dari disertasi. Ya, kalau dia proposal sampai bab 3, kalau dia seminar hasil, tertutup dan terbuka sampai dengan selesai mulai dari bab 1, bab 2, bab 3, sampai dengan bab 5 dan dilengkapi dengan lampiran-lampirannya. Kita mulai hari ini dari bab 1, yaitu bagaimana saudara bisa menyusun pendahuluan disertasi berbasis pendekatan kualitatif. Bagian bab 1 pendahuluan itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, bagian latar belakang. Jika saudara peneliti menulis latar belakang disertasi berbasis kualitatif, maka saudara harus mampu menggambarkan konteks atau situasi yang menunjukkan pentingnya fenomena yang mendasari munculnya permasalahan penelitian saudara. Ya, silakan saudara sajikan kondisi terkini, kemudian didukung dengan argumentasi dan referensi. Diupayakan referensi saudara itu tidak lebih dari 5 tahun terakhir, ya. Dan di pendahuluan ini, terutama latar belakang, sekitar 10 halaman, ya. Poin-poin yang perlu ada pada bagian latar belakang, yang pertama Anda bisa melakukan tinjauan historis, ekonomis, sosial, lingkungan, dan kultural tergantung dari tema atau topik yang Anda bahas. Mana yang diperlukan? Apakah memerlukan tinjauan historis atau langsung memerlukan tinjauan ekonomis atau memerlukan latar belakang setting sosial, lingkungan, dan kultural. Nah, setelah itu saudara sampaikan fenomena, ya, fakta empiris atau kejadian aktual yang dipublikasikan sehingga menunjukkan urgensi masalah penelitian saudara memang benar adanya. Lalu saudara tunjukkan data statistik yang menunjukkan aktualitas dan tren dari fenomena yang menurut Anda mengandung masalah. Selanjutnya, Anda sampaikan adanya gap atau kesenjangan antara kondisi ideal Dasolen dengan realitas faktual Dasein. Selanjutnya, saudara tunjukkan hasil studi terdahulu, ya, preliminary study atau pilot study yang sudah pernah membahas topik atau tema yang saat ini sedang saudara ajukan sebagai masalah penelitian saudara. Nah, setelah saudara tunjukkan hasil studi pendahuluan, saudara tunjukkan kesenjangannya, ya, di mana terdapat kesenjangan hasil penelitian terdahulu yang kita sebut dengan research gap, ya. Baik kesenjangan itu kesenjangan teoritis, kesenjangan metodologis, kesenjangan fenomena, ya, atau kesenjangan empiris, ya. Saudara tunjukkan supaya kelihatan distingsi atau posisi dari disertasi saudara di tengah-tengah belantara penelitian yang sudah membahas tema atau topik yang sama, saudara berada di mana. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya Anda sampaikan argumen tentang kenapa penelitian ini penting untuk dilakukan dalam skala disertasi. Padahal bisa saja kan kita bahas di makalah atau di skripsi atau di tesis. Tapi kenapa ini penting kita bahas dalam skala disertasi yang memerlukan KKNI yang tinggi, ya. Nah, lalu kemudian Anda batasilah ruang lingkup penelitian sebagai bentuk saudara melakukan identifikasi masalah, ya.
Jadi di antara identifikasi masalah itu lalu saudara bikin pembatasan. Ruang lingkup penelitian saudara, Anda tegaskan di situ dan biasanya boleh dalam bentuk, judul penelitian di ujung bagian latar belakang. Nah, lalu setelah itu saudara membuat, perumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Di situ saudara menyampaikan uraian tentang fenomena atau fakta yang menjadi alasan munculnya masalah penelitian. Lalu, saudara titik beratkan, ya keterkaitannya dengan manusia sebagai pelaku dan saudara untuk penelitian kualitatif itu tidak bertujuan untuk membuat simpulan umum, ya karena penelitian ini pendekatannya kualitatif. Nah, poin-poin yang perlu ada pada rumusan masalah, disertasi berbasis kualitatif, yang pertama saudara mesti memiliki formulasi pertanyaan penelitian atau biasa kita sebut dengan grand tour question. Dan pertanyaan turunan, sub-question yang jelas, spesifik dan tepat sasaran. Kemudian formulasi pertanyaan penelitian itu punya dukungan kajian literatur, teori, dan analisis yang relevan ya. Meskipun kita paham penelitian kualitatif itu nanti akan menemukan teori di lapangan, tapi ketika Anda memformulasikan pertanyaan, itu mesti ada dukungan kajian literaturnya, teorinya, dan analisis yang relevan. Jika diperlukan, formulasi pertanyaan penelitian saudara itu adalah pengembangan dari suatu hipotesis atau proposisi ya yang sudah ada sebelumnya di penelitian-penelitian terdahulu. Nah, poin 1.3-nya Anda buat tujuan dan manfaat penelitian, yaitu Anda menyatakan tujuan yang ingin dicapai melalui proses penelitian berbasis rumusan masalah. Ya, tujuan penelitian itu mesti terkait ya dengan perumusan masalah ya, sehingga dia konsisten. Jadi kalau perumusan masalahnya ada 3, maka tujuan penelitian juga ada 3 ya. Nah, lalu berikutnya poinnya adalah membuat manfaat penelitian. Nah, di manfaat penelitian ini Anda harus mampu menunjukkan kontribusi penelitian ya bagi pihak-pihak yang relevan ya. Nah, di manfaat penelitian itu dia mesti menunjukkan manfaat penelitian realistis ya, baik praktis maupun akademis bagi perkembangan ilmu pengetahuan, perusahaan, pemerintah, institusi, kelompok masyarakat, atau pemangku kepentingan tertentu. Nah, pastikan manfaat yang Anda tujuan itu memiliki kesesuaian dengan kontribusi dan implementasi dari disertasi Anda. Nah, jadi di manfaat penelitian inilah Anda tekankan kontribusi ya penelitian saudara. Ya, novelty-nya apa juga harus kelihatan pada manfaat penelitian. Lalu selanjutnya 1.4 itu ada signifikansi penelitian. Nah, di sini saudara jelaskan secara detail dan tajam kebaruan penelitian. Oke ya. Nah, di sini kebaruannya masih muncul. Kalau di tadi dia kontribusi. Di signifikansi penelitian Anda harus menunjukkan kebaruannya. Kira-kira penelitian saudara kebaruannya apa? Kaitannya dengan pihak yang paling membutuhkan hasil penelitian. Nah, poin-poin perlu yang ada pada bab signifikansi penelitian ini adalah Anda punya argumen tentang kebaruan penelitian atau novelty. Dan novelty saudara didukung oleh literatur atau hasil penelitian sebelumnya. Kemudian Anda menunjukkan bahwa ide penelitian Anda ini orisinal. Ya, ini merupakan ide orisinal Anda sebagai peneliti yang mampu memberikan kontribusi baru. Seperti penambahan pertanyaan, penambahan indikator, penambahan dimensi baru, ya. Kemudian alasan kebaruan dengan Anda kaitkan pada teori tertentu atau rujukan penelitian sebelumnya. Nah, selanjutnya hasil penelitian yang menguji kebaruan. Jadi, Anda harus memiliki hasil penelitian pendahuluan. Ada pra-riset bahwa ini memang baru ya sebagai rancangan penelitian utama. Nah, di ujung bab 1 pendahuluan ada sistematika penelitian di mana saudara sebagai peneliti memberikan gambaran tentang isi keseluruhan penelitian dengan merujuk pada topik penelitian yang telah saudara tentukan. Ini lengkaplah saudara tulis nanti mulai dari bab 1 pendahuluan, ya isinya latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, signifikansi penelitian, kemudian sistematika penelitian. Lalu rancangan penelitian Anda ada bab 2 ya, tinjauan pustaka, ada landasan teori, ada pengembangan teori, ada kerangka konseptual ya. Ini untuk penelitian berkarakter kualitatif. Kemudian di bab 3 ada metode penelitian. Mulai dari rancangan penelitian, unit analisis, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, metode analisis data.
Populasi dan sampel pada penelitian kualitatif itu berbeda dengan penelitian kuantitatif ya. Nanti di populasi dan sampel kualitatif ini lebih bersifat informan atau subjek penelitian. Kemudian ada bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Mulai dari pelaksanaan penelitian Anda jelaskan, kemudian hasil penelitiannya seperti apa, lalu pembahasan hasil penelitiannya seperti apa. Ya, ditutup dengan bab 5, kesimpulan. Ya, kesimpulan itu nanti isinya ya kesimpulan, kemudian ada implikasi penelitian dan ada keterbatasan, dan bagian keduanya saran penelitian. Ya, ini untuk bab 1 sampai dengan Anda menuliskan sistematika penelitian.